Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UEA memiliki beberapa situs arkeologi yang mengungkap misteri peradaban masa lalu yang menghuni wilayah tersebut. Mulai dari zaman Neolitikum, juga dikenal sebagai zaman batu baru yang ditandai dengan pemukiman manusia yang sudah ada sejak 10.000 sebelum Masehi. Taman Geologi Buhais di Sharjah adalah salah satu situs bersejarah penting yang menambah wawasan berharga bagi penelitian arkeologi di Semenanjung Arab. Gulf News melaporkan sebagai museum terbuka yang menampilkan peninggalan arkeologi. Taman ini menarik para ahli geologi dan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang penduduk kuno di wilayah tersebut dan mendapatkan gambaran komprehensif tentang pemukiman manusia purba di UEA. Taman Geologi Buhais memberikan bukti sejarah bagaimana alam lokal terbentuk setidaknya 93 juta tahun yang lalu. Situs ini memiliki banyak sisa-sisa fosil makhluk laut purba yang menghuni laut dangkal yang menenggelamkan sebagian besar daratan di UEA hingga saat ini dari sudut pandang geologi. Atraksi ini menjadi sorotan pada musim keempat kampanye musim dingin paling keren di dunia di UEA dengan tema Kisah Tak Terlupakan. Kaya akan sejarah. Taman Geologi Buhais diresmikan pada tahun 2020 sebagai proyek di bidang ekowisata yang bertujuan untuk memperkenalkan pengunjung pada sejarah geologi Sharjah dan pentingnya geologi Jabal Buhais dan kawasan arkeologi di sekitarnya. Taman ini mencakup 2 situs arkeologi yang berkontribusi terhadap pengetahuan tentang sejarah pemukiman manusia di kawasan ini yang berusia lebih dari 200.000 tahun. Ini menampung fitur-fitur geologis dan fosil-fosil yang berasal dari jutaan tahun yang lalu, memberikan pengunjung kesempatan untuk melihat pameran di aula dan berjalan-jalan di sekitar taman di jalur yang dirancang untuk menampilkan pembentukan fitur-fitur geologis yang menonjol seperti pegunungan Hajar, gunung-gunung lainnya, kerikil, daratan, dan bukit pasir. Buhais Geology Park memenangkan Architecture Master Prize 2020 Award for Cultural Architecture (AMP) yang merayakan kreativitas dan inovasi di bidang desain arsitektur, arsitektur landscape, dan desain interior. Populasi manusia di dunia berkembang pesat sejak pertama kali hadir 2 juta tahun yang lalu. Bahkan pada 15 November ini, populasi manusia diprediksi mencapai 8 miliar. AFP dikutip dari Science Alert membuat fase utama dalam pertumbuhan kehidupan umat manusia, mulai dari manusia pertama hingga mencapai jumlah miliaran seperti sekarang. Manusia pertama. Fosil tertua dari manusia paling awal yang diketahui berasal dari 2,8 juta tahun dan ditemukan di Afrika Timur. Tetapi perkiraan jumlah orang yang menghuni bumi tetap tidak dapat terdeteksi hingga abad ke-19. Para ilmuwan hanya mengetahui bahwa nenek moyang kita adalah pemburu pengumpul yang memiliki sedikit anak dibandingkan dengan populasi menetap kemudian untuk mempertahankan gaya hidup nomaden mereka. Populasi dunia memang meningkat dari waktu ke waktu tetapi sangat lambat. Lonjakan kelahiran. Pengenalan pertanian di era Neolitik sekitar 10.000 sebelum Masehi membawa lompatan populasi besar pertama yang diketahui. Dengan pertanian muncul sedentarisasi dan kemampuan untuk menyimpan makanan menyebabkan tingkat kelahiran melonjak. Para ibu dapat memberi makan bayi bubur yang mempercepat proses penyapihan dan mengurangi jumlah waktu antara kelahiran yang berarti lebih banyak anak per wanita. Jelas Hervé Lebras, seorang peneliti di Institut Prancis untuk Studi Demografi (INED). Perkembangan pemukiman permanen juga membawa bahaya dengan domestikasi hewan menyebabkan manusia tertular penyakit mematikan baru. Tingkat kematian anak sangat tinggi dengan 1/3 dari semua anak meninggal sebelum ulang tahun pertama mereka. Sebelum 1/3 lainnya meninggal sebelum mereka berusia 18 tahun. Ada kematian yang sangat besar tetapi juga ledakan bayi permanen, ujar Eric Rebezi, antropolog di University of Toulouse di Prancis. Dari sekitar 6 juta manusia pada 10.000 sebelum Masehi, populasi global melonjak hingga 100 juta pada 2000 sebelum Masehi dan kemudian menjadi 250 juta pada abad pertama, menurut perkiraan INED. $8 miliar dan terus bertambah.
Sejak abad ke-19, populasi mulai meledak, sebagian besar karena perkembangan obat-obatan modern dan industrialisasi pertanian yang meningkatkan pasokan pangan global. Sejak 1800, populasi dunia telah melonjak 8 kali lipat dari perkiraan 1 miliar menjadi 8 miliar. Bagi Krabezi, pengembangan vaksin adalah kuncinya. Dengan suntikan cacar yang sangat membantu, ZAP salah satu pembunuh terbesar dalam sejarah. Tahun 1970-an dan 1980-an membawa resolusi kecil lainnya dalam bentuk pengobatan untuk penyakit jantung yang membantu mengurangi angka kematian di usia di atas 60-an. Islam meyakini Nabi Adam merupakan manusia pertama di dunia, namun sains punya teori bahwa manusia pertama adalah manusia purba. Charles Darwin melalui bukunya berjudul The Origins of Species bahkan menyebut bahwa evolusi manusia berawal dari kera atau monyet, dan teori ini yang dipegang kuat hingga sekarang. Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan besar, apakah Nabi Adam atau manusia purba yang pertama kali menapakkan kakinya di bumi? Ustadz Abdul Somad UAS mengatakan, Nabi Adam alaihi salam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. UAS menyatakan Nabi Adam alaihi salam memiliki tinggi sekitar 60 hasta atau 30 meter, jadi sangat tinggi dibandingkan manusia zaman sekarang. Dia pun menjelaskan bahwa era manusia purba itu jutaan tahun yang lalu, sedangkan era zaman Nabi Adam alaihi salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sampai jutaan tahun. Menurutnya dalam teori evolusi Charles Darwin, ada sesuatu yang tidak masuk akal, yaitu perihal dunia ini berasal dari air dan semua makhluknya naik ke darat lalu berubah bentuk. Kemudian sambungnya, ikan naik ke darat dan naik ke atas pohon, kemudian berbulu menjadi monyet lalu berubah lagi menjadi manusia. Kalau monyet berevolusi, lalu sudah menjadi manusia, mengapa tidak berevolusi lagi? Tandas UAS. Dia menegaskan, manusia adalah makhluk berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan jin. Itu sudah tercantum dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Pertanyaan serupa ini pun dijawab oleh sosok ulama kenamaan sekaligus mantan Menteri Agama Indonesia, Quraisy Shihab. Al-Quran menceritakan tentang kejadian manusia, namun Al-Quran juga menceritakan bahwa sebelum ada kejadian manusia atau Adam, sudah ada makhluk-makhluk lain. Paparnya seperti dikutip tayangan YouTube Najwa Shihab. Boleh jadi makhluk lain ini adalah manusia purba, tambah Quraisy Shihab. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.